dengan NIM 51. Saya Fazal Satria Agam dengan NIM 59. Saya Putri Syombing dari NIM 53. Saya Siti Nurdiana dari NIM 01. Saya Nabila Ramlina dari NIM 61. Saya Yesi Manalu dengan NIM 09. Saya Ahmad Bistio dengan NIM 29. Saya Franky Plata dari NIM 23. Transport pasif. Transport pasif ialah proses transport melalui membran sel yang tidak membutuhkan energi. Transport pasif terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi antara dua zat di bagian dalam dan luar sel. Transport pasif bergerak dari gradien konsentrasi tinggi menuju gradien konsentrasi rendah. Transport pasif itu meliputi yang pertama ada difusi, yang kedua difusi terfasilitasi, yang ketiga ada osmosis. Yang pertama yaitu difusi. Difusi merupakan zat terlarut yang melewati membran sel yang berkonsentrasi tinggi menuju konsentrasi yang rendah. Difusi merupakan proses spontan yang tidak memerlukan energi. Jika tidak ada gaya lain, difusi akan berlangsung terus-menerus hingga terjadi kesetimbangan konsentrasi. Difusi adalah perpindahan molekul dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Terlihat pada peragaan yang telah dilakukan oleh mahasiswa, terlihat bahwa molekul dari konsentrasi tinggi berpindah ke konsentrasi rendah melalui membran semipermeabel. Membran tersebut terbuka dan tertutup. Yang kedua yaitu difusi terfasilitasi. Difusi terfasilitasi adalah molekul atau ion-ion yang hanya dapat melewati membran dengan cara melewati terowongan yang bersifat hidropolik yang dibangun oleh suatu protein. Difusi terfasilitasi dapat berlangsung dengan dua cara, yaitu difusi dipermudah dengan suatu protein dan difusi dipermudah dengan protein pembawa atau transport. Difusi dipermudah dengan saluran protein, substansi seperti asam amino, gula, dan substansi bermuatan melewati membran plasma melalui saluran yang dibentuk oleh protein atau protein kanal. Protein yang membentuk saluran ini merupakan protein integral. Substansi seperti asam amino, lalu ada gula dan substansi bermuatan lainnya melewati membran plasma melalui saluran yang dibentuk oleh protein. Yang ketiga adalah osmosis. Osmosis merupakan perbedaan molekul pelarut, misalnya air yang melalui selaput semipermeabel dari bagian yang lebih encer atau disebut dengan hipotonis ke bagian yang lebih pekat atau disebut dengan hipertonis. Osmosis juga dapat diartikan sebagai perpindahan molekul pelarut dari larutan dengan tekanan osmotik yang lebih rendah ke larutan dengan tekanan osmotik yang lebih tinggi. Seperti yang terlihat pada ilustrasi tersebut, pada bagian kanan adalah bagian dengan tekanan pelarut yang tinggi, sedangkan bagian sebelah kiri adalah bagian dengan tekanan pelarut yang rendah. Hal tersebut dicirikan dengan lebih banyaknya zat terlarut pada bagian sebelah kanan sehingga tekanan pelarut menjadi lebih tinggi. Dalam hal ini, zat pelarut akan berpindah dari bagian dengan tekanan yang rendah menuju ke bagian dengan tekanan yang lebih tinggi melewati membran semipermeabel. Pada ilustrasi tersebut, zat pelarut akan berpindah dari sebelah kiri menuju ke sebelah kanan. Proses difusi dipermudah dengan protein pembawa atau transport. Proses difusi ini melibatkan protein yang membentuk suatu saluran dan mengikat substansi yang ditransport. Protein ini disebut dengan protein pembawa. Protein pembawa biasanya mengangkut molekul polar, misalnya asam amino dan glukosa. Pada difusi dipermudah dengan protein pembawa atau transport, di mana molekul polar seperti asam amino dan glukosa akan diangkut oleh protein pembawa. Protein pembawa merupakan suatu saluran yang terletak di antara membran semipermeabel. Pada saat molekul bergerak menuju saluran tersebut, maka saluran tersebut akan terbuka dan akan tertutup kembali apabila molekul tersebut telah berada di tengah. Pada saat molekul polar bergerak ke arah luar, maka saluran protein pembawa akan terbuka untuk melepaskan molekul tersebut. Persamaan dan perbedaan difusi terfasilitasi dan juga osmosis. Dilihat dari molekul yang berpindah, difusi dan juga difusi terfasilitasi itu yang berpindah adalah zat terlarutnya, sedangkan osmosis yang berpindah adalah pelarut. Dilihat dari konsentrasi yang berpindah, difusi dan difusi terfasilitasi, konsentrasi yang berpindah adalah larutan tinggi ke larutan rendah dan osmosis adalah konsentrasi larutan rendah ke tinggi. Sedangkan jika dilihat dari bagian membran yang dilewati, difusi itu bagian membran yang dilewati itu adalah fosfolipid bilayer. Pada difusi terfasilitasi yang dilewati adalah protein transport dan juga protein saluran. Sedangkan osmosis yaitu aquaporin
dan sebagian kecil kos politik di layar. Dilihat dari kebutuhan energi, ketiganya memiliki kesamaan yaitu tidak menggunakan energi. Baiklah, cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 2 transfer pasif. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Transfer pasif. Persamaan dan perbedaan difusi terfasilitasi dan juga osmosis. Yang ulang. Persamaan dan perbedaan difusi terfasilitasi